Betul, di sini ular piton terutama. Kalau untuk ular piton itu sepanjang ini Pak ya, sepanjang ini yang udah tertangkap itu sekitar 25 ular piton sebesar ya 3 meter 4 meter lah. Awalnya ini kan namanya kali kecil Pak, airnya bening, orang tempat nyuci di sini, mandi nyari ikan gitu ya Pak ya. Mungkin 6 tahun yang lalu ini masih agak lumayan. Nah sekarang berubah namanya jadi Kali Hitam. Assalamualaikum Sobat Jelajah Jakarta. Ini adalah Kali Hitam yang ada di Celilitan, Jakarta Timur. Awalnya nama kali ini adalah Kali Kecil, di mana merupakan anak sungai Ciliwung yang tidak jauh lokasinya dari Kali Hitam ini. Dahulu, warga biasa mencuci maupun mandi di kali ini. Hal ini diungkapkan Pak Daryanto dan Pak Lubis selaku warga yang sudah puluhan tahun tinggal di pinggir kali ini. Kondisi sungai itu dulu sempit lah, dulu tuh masih kecil. Awalnya ini kan namanya Kali Kecil Pak, airnya bening, orang tempat nyuci di sini, mandi nyari ikan gitu ya Pak ya. Banyak semak belukar, daya tanaman liar tuh banyak sekali di sini. Sobat Jelajah Jakarta, selain kalinya kecil dan semak belukar, menurut Pak Daryanto, di pinggir kali banyak ular piton segede paha orang dewasa. Kalau biawak, wah banyak banget Sobat Jelajah Jakarta. Ada biawak yang beratnya mencapai 10 kiloan. Sudah mirip kayak anak buaya ya. Di sini ular piton terutama, terus sama biawak gede-gede, besar-besar itu Pak, biawaknya sekitar ada 10 kiloan. Biawak kalau untuk ular piton itu sepanjang ini Pak ya, sepanjang ini yang udah tertangkap itu sekitar 25 ular piton sebesar ya 3 meter 4 meter lah. Makanin itu hewan peliharaan terutama ya kayak ayam itu. Sobat Jelajah Jakarta, nama Kali Kecil kemudian berubah menjadi Kali Hitam. Meski berubah, lebar kali masih belum lebar seperti ini, masih kecil Sobat Jelajah Jakarta. Perubahan nama dari Kali Kecil ke Kali Hitam karena warna kali yang tadinya bening menjadi butek hitam karena sudah terkontaminasi. Mungkin 6 tahun yang lalu ini masih agak lumayan. Nah sekarang berubah namanya jadi Kali Hitam. Nah karena airnya hitam udah nggak bisa dipakai lah gitu ya. Kalau dulu buat mandi, buat nyuci warga sini ya, cuman itu udah lama lah ya. Sobat Jelajah Jakarta, operator yang hendak mengemudikan eksavator merek Pindad ini namanya Mas Muaimin. Beliaulah yang bekerja sendirian membereskan Kali Hitam yang tadinya kecil, kini menjadi lebar dan tertata seperti ini. Wow! Pepohonan yang sebelumnya seperti hutan rimba seperti ini dirubuhkan satu persatu. Ada yang dengan menggunakan eksavator, ada juga yang dipotong dengan gergaji mesin. Sobat Jelajah Jakarta, meski belum dinormalisasi, kalinya nampak rapi banget ya. Selain rapi, menurut Pak Daryanto, gara-gara ditata selebar dan serapi ini, dampak banjir yang biasanya terjadi di wilayah ini parah, bisa capai 2 meter. Belakangan setelah ditata berangsur-angsur tidak parah lagi dan cepat surut. Wah, luar biasa bukan? Sebelum ada beginian itu sampai ini setinggi ini ada 2 meter lah. 2 meter ada, yang sebelah sana malah lebih parah lagi Pak. Apalagi yang paling ujung sana, itu rumah itu. Awalnya itu kan kali ini kan kecil Pak. Jadi kalau ada info dari Bogor
sekian gitu ya kan, istilahnya siaga 1, 2, 3 dan seterusnya. Nah, ini kan terjadi genangan air Pak, masuk dari Kali Ciliwung ke kali kecil ini. Nah, karena memang kalinya kecil, jadi dia meluap. Sobat Jelajah Jakarta, apa yang dijalankan oleh suku Dinas Sumber Daya Air Jakarta Timur melalui operator eksavator Mas Muaimin di Kali Kecil segmen Celilitan ini sangat bermanfaat dan berdampak positif bagi warga sekitar. Ya, bermanfaat sekali Pak untuk warga sekitaran bantaran kali ya terutama. Nah, ini kan mulai berjalan ini dari bulan Mei ya. Alhamdulillah nih, ya, terima kasih banget nih kepada pemerintah ya, khususnya sumber daya air yang peduli terhadap lingkungan RW 07 ini. Bagus, jadi untuk warga sekitar senang lah ini ada pembangunan kayak begini. Banyak berdampak positif lah untuk warga di sekitar sini. Sobat Jelajah Jakarta, setelah ditata dengan rapi seperti ini, tentu banyak keinginan warga yang warga harapkan. Seperti keinginan Pak Daryanto yang berharap Pemprov DKI Jakarta nantinya bisa menormalisasikan kali dan membangun semacam jalan inspeksi kecil yang nantinya bisa jadi lokasi rekreasi. Kalau kita mendengar ini ya, dari informasi rencana mau ditanggul. Ya kalau syukur-syukur kalau bisa bikin jalan setapak, jalan inspeksi ya, kanan kiri lebih bagus lagi itu. Rencana dari RW 07 itu rencana mau ada ini ya, penghijauan kembali terutama, terus untuk anak-anak lah, untuk rekreasi lah istilahnya. Ya daripada rekreasi di luar kota, mungkin kalau dibikin rekreasi di sini ya untuk pemancingan segala macam mungkin lebih bagus. Sementara itu Pak Lubis berharap dengan sudah ditatanya Kali Hitam ini nantinya akan ada kegiatan-kegiatan positif. Salah satu kegiatan yang nanti akan dijalankan adalah lomba mancing dalam rangka 17 Agustus tahun 2024 di lokasi ini. Acara lomba mancing ini akan dilaksanakan pada hari Sabtu dan Minggu tanggal 24-25 Agustus nanti. Tahu nggak Sobat Jelajah Jakarta, jumlah peserta yang sudah mendaftar saat saya mewawancarai Pak Lubis ini sudah capai 500 pemancing mania yang bakal hadir di lokasi ini. Wow, keren banget ya. Nah, saya berharap sih seterusnya juga akan ada kegiatan-kegiatan lain di sini Pak. Nah, gitu. Makanya pas sudah terjadi seperti ini, saya mengusulkanlah ke forum RW supaya diadakan kegiatan. Nah, kebetulan momennya juga dengan bertepatan dengan 17 Agustus untuk merayakan HUT RI yang ke-79 gitu Pak. Nah, gimana caranya supaya animo masyarakat itu datang ke lokasi? Nah, diadakanlah kegiatan lomba mancing ini. Alhamdulillah sekarang pendaftarannya udah lebih dari 500 orang. Nah, makanya dengan forum-forum RW juga udah sowan lah ke instansi terkait, termasuk ke wali kota dan lainnya. Sedikit banyak sih ada support lah. Sobat Jelajah Jakarta, acara lomba mancing dalam rangka HUT ke-79 Republik Indonesia di Kali Hitam ini bakal dihadiri oleh Bang Opi Kumis dan beberapa artis lain loh. Berikut ini video Bang Opi Kumis beserta perwakilan dari Forum RW Secelilitan yang menjelaskan mengenai acara lomba mancing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya Bang Opi Kumis bareng ame Forum RW Celilitan ya. Insya Allah tanggal 24 Agustus dari pagi sampai sore. Dan besoknya 25 Agustus juga dari pagi sampai sore akan mengadakan lomba mancing di Kali Hitam, alias dulunya namanya Kali Kecil. Nah terus kita nanti insya Allah ada hadiah-hadiah deh. Walaupun nggak tapi banyak, yang penting meriah. Kita memeriahkan hari ulang tahun NKRI yang ke-79. Sekali merdeka, tetap merdeka. NKRI harga mati. Sobat Jelajah Jakarta, meski sudah ditata dengan rapi seperti ini, kebiasaan warga yang masih membuang sampah ke kali
sering terjadi. Hal ini sangat disayangkan oleh Pak Daryanto. Pemprov DKI Jakarta seharusnya benar-benar mengawasi warga dan diberikan punishment jika mereka membuang sampah sembarangan melalui peraturan daerah yang sudah ada. Cuman sayang sekali Pak, masih ada yang warga yang masih buang sampah. Ya itu seharusnya pemerintah harus ini ya tanggap ya, terutama untuk pembuangan sampah. Jadi harus paling enggak tuh ada perda atau gimana ya itu ya. Sobat Jelajah Jakarta, menurut Pak Lubis, dengan acara lomba mancing yang akan digelar pada tanggal 24-25 Agustus nanti, aparat pemerintah yang hadir baik dari kelurahan maupun kecamatan akan memberikan edukasi mengenai pentingnya menjaga lingkungan, terutama menghentikan kebiasaan warga membuang sampah ke kali. Dengan kita mengadakan kegiatan ini kan memang edukasinya ke situ Pak. Jadi mengedukasi warga supaya peduli lingkungan, jangan buang sampah lagi ke kali. Intinya edukasinya ke situ untuk kegiatan ini. Dengan terkumpulnya warga banyak kan mungkin ya mudah-mudahan mereka sadar. Dan juga ntar akan ada kan hiburannya, ada penyampaian orasi-orasi dari pemerintah lah supaya peduli terhadap lingkungan gitu aja Pak. Sobat Jelajah Jakarta, Pak Daryanto berpesan agar warga yang menyaksikan konten Jelajah Jakarta episode ini agar jangan pernah lagi buang sampah ke kali karena resikonya akan kembali banjir parah di lokasi ini. Ya pesan-pesannya jaga lingkungan, terutama sampah lah. Jangan buang sampah di kali. Risikonya ya kalau banjir, terutama pasti kalau banjir pasti sampah kemana-mana. Sekitaran sini pasti tanggul segini masih bisa naik kalau untuk siaga 1 gitu. Seperti juga Pak Daryanto, Pak Lubis juga meminta warga agar sadar lingkungan. Dengan membuang sampah sembarangan efeknya tentu ke orang lain dan diri mereka juga, yakni dampak banjir. Oleh karena itu, semoga acara lomba mancing nanti yang akan mengkampanyekan edukasi lingkungan bisa bermanfaat untuk penyadaran warga agar tidak membuang sampah sembarangan ke kali. Iya, mudah-mudahan ya, ini bukan istilahnya di lokasi saya aja, di lokasi lain juga begitu. Pedulilah terhadap lingkungan. Nah, jangan istilahnya merasa sampah sudah saya buang. Nah, itu efeknya kan ke orang lain juga, gitu Pak. Mudah-mudahan dengan adanya kegiatan Festival Kali Item ini berdampak ke lingkungan lain gitu Pak. Baik Sobat Jelajah Jakarta, demikian penjelajahan saya ke Kali Item di wilayah Celilitan, Jakarta Timur ini. Nantikan liputan saya mengenai keseruan lomba mancing di lokasi ini ya, di episode Jelajah Jakarta mendatang. Makanya jangan lupa pantengin terus channel ini, share konten ini jika bermanfaat, dan subscribe bagi Anda yang belum subscribe. Terima kasih, salam persatuan, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.